memegang hukum sampai mati berani loh. Iya. Jangan sampai kita ini hukum agama karena dikasih biaya sekian sampai berani melingkar dari hukum. Saya enggak. Saya silat, pertahankan silat. Ada orang yang ngobok-ngobok daripada saya berubah mendingan gelut. Iya. Gitu kan? Betul. Kan dalam pencaksilat ada yang namanya nangkis, ada yang mukul. Artinya semua kejelekan saya tangkis. Yang bagus saya tarik. Bila perlu saya ngasih lagi lebih bagus. Ya. Itu. Makanya ada silat itu ada membuang, menangkis kejelekan, menarik kebaikan, dan memberi yang lebih baik. Kus. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nama aslinya itu siapa Pak Angkus? Kalau dikasih orang tua namanya Kusmana. Kusmana. Iya. Bapak ini ketua IPSI Jampang Tengah. Jampang Ketua Tengah. IPSI Kecamatan Jampang Tengah. Kecamatan Jampang Tengah. Ya. Berarti Bapak ini pendekar silat tuh. Saya nggak mengatakan pendekar ya, karena ada yang mengatakan bolehlah. Tapi saya bukan tidak mengaku sebuah pendekar. Tapi kalau orang menganggap pendekar nggak jadi masalah. Nah, kalau mau menganggap pendekar ya boleh. Bapak belajar silat dari umur berapa Pak? Dari umur 5 tahun. 5 tahun. Dulu ya. Tahun 75. Udah belajar silat. Udah belajar. Dulu kan silatnya namanya silat kampung. Silat kampung dulu itu. Punten Pak, rada kencengan. Iya boleh. Iya. Siap. Nah, dari umur 5 tahun Bapak udah belajar silat. Belajar. Udah belajar. Berarti Karena Bapak udah mendalami banget dong tentang silat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Ya, tapi nggak mengaku diri tinggi silat nggak. Ilmunya biasa saja. Ilmunya biasa aja. Emang suka ngerendah gitu kali ya. Betul. Karena ilmu itu ukurannya adalah usia kan. Semakin orang itu usianya banyak tinggi, berarti ilmunya tinggi. Karena ilmu itu pengalaman. Iya. Ilmu dapat dari pengalaman. Makanya orang mengatakan pengalaman adalah guru, betul. Betul ya Pak. Tapi orang yang berilmu tinggi belum tentu dia bersikap bijak seperti ilmu yang dimilikinya. Itu tergantung akidahnya sendiri. Iya Pak. Kalau ngelihat sekarang Pak, Bapak kan ketua IPSI ya. Berarti membawahi beberapa perguruan dong Pak. Untuk IPSI Jampang Tengah inilah. Bapak di kabupaten juga pengurus IPSI Kabupaten Sukabumi. Gitu. Ya, kebetulan Bapak bagian bidang ketua pembina seni budaya se Kabupaten Sukabumi. Membawahi 47 kecamatan. Sementara untuk di kecamatan sebagai ketua IPSI sendiri, kita membawahi 11 desa. Artinya setiap desa diadakan IPSI ranting desa. Ada 11 IPSI ranting desa. Kemudian dari masing-masing IPSI Dasirenta memiliki perguruan. Nah, perguruan yang sudah memiliki legalitas tercatat di registrasi IPSI itu ada sampai 30 perguruan. Kalau di Jampang Tengah? Di Jampang Tengah itu. Itu Jampang Tengah 30 itu Jampang perguruan. Tengah aja. Ya. Itu Jampang Tengah doang udah 30 perguruan. 30 perguruan. Walaupun banyak sih, cuman kita kan untuk meregistrasi itu dari mulai kepengurusan, keanggotaan dan segala macamnya harus jelas. Ya. Nah, tidak hanya muncul latihan biasa-biasa. Pak, kalau silat itu kan kadang-kadang saya waktu di perantauan ada namanya silat Betawi katanya. Ya. Terus di sini ada silat mungkin khas orang Sunda. Sebenarnya itu yang membedakan itu apa, Pak? Itu hanya membedakan, ya orang mengatakan itu adalah aliran. Aliran itu sebetulnya ibaratnya air yang mengalir dari hulu ke hilir. Ya. Nah, aliran silat yang pertama di Jawa Barat khususnya itu sebetulnya Cimande. Nah, itu kita menurut tuturan sejarah dari guru saya pada waktu itu, Makair itu memiliki banyak sekali murid. Kemudian pada waktu itu karena zaman perang melawan penjajah, lalu anak-anak Yudaja disebarlah ke berbagai daerah. Nah, kebetulan mungkin yang jatuh ke Cianjur, dia mengajarkan di Cianjur, disebutlah orang Cianjur jurus Cianjur. Datang ke Serak jurus Serak, datang ke Cikalong jurus Cikalong. Padahal itu Cimande juga. Cimande juga. Cuman karena lahirnya di Cikalong, diajarkan di Cikalong, ya orang Cikalong mengatakan jurus Cikalong. Kalau Jampang Tengah itu dari mana berarti, Pak? Cimande. Urutannya tetap Cimande. Cimande. Berarti emang
kalau sebenarnya silat ini udah lama berarti. Wah, itu sejak orang Sunda ada ya silat udah ada. Waktu pas penjajahan Belanda udah ada berarti pas silat itu. Justru karena waktu itu kan kita minim dengan persenjataan modern, kita hanya mengadakan sebuah silat. Silat ya. Itu silat. Kalau sekarang Pak ngelihat silat itu kan udah kalau saya sendiri ya, atau kalau Bapak ke pelaku kan sebagai pelaku budayawan silat lah katakan. Ngelihatnya kan silat udah mulai ditinggalkan Pak. Itu sebenarnya kenapa sih Pak? Bukan ditinggalkan ya, tapi mungkin ini termasuk kelemahan saya. Sosialisasi ke anak muda, ke generasi-generasi yang masih muda, itu udah mulai menurun lah. Menurun. Kenapa bisa menurun? Karena ya tantangan lingkungan sekarang. Apalagi dengan digitalisasi, mereka lebih senang bermain jari daripada bergerak. Padahal yang namanya silat itu bisa memberikan kesehatan pada fisik karena ada gerak. Bisa membentuk sebuah karakter karena ada yang namanya talent. Bisa menghasilkan sebuah prestasi seni karena ada ibing. Bahkan sekarang sampai prestasi yang mendunia seperti di SEA Games, Olimpiade, bahkan sebagainya. Kalau kita melihat ke sana, mungkin akan mulai berkembang lagi. Makanya pemerintah sekarang menggiring silat untuk dijadikan sebagai budaya kearifan lokal yang bisa berprestasi di dunia. Kita bangga dengan UNESCO bahwa silat udah diakui di UNESCO. Alhamdulillah. Ya. Itu kan harusnya kita jaga lah Pak. Itu sebuah warisan dari nenek moyang kita lah ya Pak ya. Iya. Yang harusnya kita kembangkan, yang kita tularkan ke anak muda. Betul. Namun tadi Pak permasalahannya kan kadang-kadang anak muda yang tadi Bapak sebutkan lah. Lebih suka main HP, lebih senang ngelihat hal-hal yang berbau digital. Iya. Atau lebih kasarnya lebih senang mengikuti budaya-budaya luar Pak. Betul. Nah, ada gak kalau Bapak selaku pelaku budayawan di IPSI lah katakan sebagai penggiat silat juga untuk bisa menerapkan itu ke anak-anak muda gitu Pak, biar saat ini silat itu biar menjalur lagi gitu. Alhamdulillah itu udah digarap dengan cara bagaimana kita masuk ke perguruan silat yang ada di kampung, di kedusunan. Karena saya yakin orang-orang kampung itu masih kental dengan budaya-budaya daerah. Iya. Ya, makanya silat mulai dikembangkan dan alhamdulillah respon mereka itu baik sekali. Bahkan di tahun ini aja bermunculan perguruan-perguruan baru. Nah, perguruan-perguruan baru. Nah, lewat perguruan itulah karena yang dididik di sana anak SD, anak SMP. Nah, kalau sudah tertanam karakter dari silat dari semenjak itu, saya yakin menjadi anak remaja pun tidak akan hilang karakter itu. Karakternya. Karakter silat, betul. Yang sekarang yang kayak kita ini, kenapa sih nggak senang silat? Karena nggak punya dasar silat, nggak pernah masuk perguruan silat. Nah, makanya saya buat sekarang perguruan silat mulai dibangkitkan lagi, diaktifkan lagi. Tujuannya tadi menjaring anak-anak itu untuk mengerti silat, tahu silat dan paham silat, akhirnya mencintai silat. Itulah. Saya sebelum podcast hari ini Pak, sebelumnya saya podcast dengan Camat ya Pak. Camat, betul. Menyebutkan bahwa salah satu jampenya dia adalah jampe pelet, di mana itu Jampang Tengah Peduli Pencaksilat. Betul. Nah, ini kan menjadi dayung bersambut lah Pak. Betul Pak. Nah, Bapak menyikapi hal ini gimana Pak? Saya bersyukur baru tahun ini Jampang Tengah mendapat impact daya dukung dari birokrasi. Alhamdulillah. Ketua Umum IPSI Kabupaten kan Pak Wabub. Haji Yosomantri. Nah, kemudian sekarang Pak Camat udah ada dukungannya. Bahkan sangat hebat dukungannya. Pak Dan Ramis juga mendukung, sangat hebat juga Pak Kapolsek mendukung. Bahkan 11 kepala desa pun mendukung. Ini sebuah beban bagi saya. Ketika mereka mendukung lalu saya harus seperti apa? Ya. Nah, ini makanya saya berupaya sebagaimana sekuat mungkin untuk membuktikan ini loh saya yang perlu didukung oleh Bapak. Gitu. Ya betul. Alhamdulillah bahkan dijadikan sebuah program ikonnya Jampang Tengah itu silat. Itu harus ya itu. Ya itu silat. Makanya kalau misalkan Jampang Tengah tidak berbicara di tingkat kabupaten malu saya. Ya. Bentar Pak nih. Sebelum saya masuk ke lebih dalam tentang silat, saya ini kan lagi podcast di rumah Bapak nih ngelihat ada semacam gendang, budaya-budaya lain. Bapak itu sebenarnya penggiat yang lain juga, budaya yang lain juga ya Pak? Ini loh. Kalau berbicara itu semua, kita kan budaya. Saya katakan bahwa budaya ini adalah, saya katakan tadi, budi daya. Budi itu akal, daya itu sebuah power, sebuah kekuatan akal. Makanya di silat ada olah rasa, ada olahraga, ada olah spiritual. Nah, olah rasanya seni, ada gendang ya ada silat seni. Nah, dengan menghasilkan dengan berpikir membuat sebuah karya,
Oke, Itulah oke. kebudayaan. Ya, ada yang namanya kenak pencak, ada yang namanya wayang, masih bersumber di sini. Masih bersumber. Makanya saya senang. Tidak hanya silat. Pak, saya jadi ngomongin wayang jadi inget yang lagi viral ini, Pak. Wayang katanya haram, Pak. Itu gimana, Pak? Kalau masalah haram dan halal itu ada asbabunnya. Ada sejarahnya, ada asal usulnya. Mereka yang mengatakan haram mungkin punya alasan dan dasar. Cuman kalau berbicara sejarah bahwa seni budaya yang muncul justru adalah sebagai alat untuk dakwah sebetulnya. Ya, zaman para wali, Pak Dakwah. ya. Dulu aja ketika wayang muncul, ketika Sunan Kalijaga itu seorang dalang loh. Hmm. Dia memainkan dalang, saking hebatnya Sunan Kalijaga memainkan dalang, wayang, orang di non Islam sampai datang. Dia ngomong, Pak Wali, saya ingin nonton wayang. Boleh nggak? Saya kan bukan orang Islam. Kata Sunan Kalijaga, boleh, tapi karcisnya harus kamu kerjakan. Bayar. Berapapun saya bayar. Bukan. Karcisnya kamu ucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, karena saking mau nonton wayang awalnya sampai mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia mau nonton. Di tontonan itu terdapat atikan, ajakan segala macam. Sehingga tertarik untuk mempelajari Islam. Itu dakwah sebetulnya. Makanya kalau sekarang mengatakan wayang haram itu bertentangan dengan misi dan visi seni kita. Ya, Pak. Nah, terus kalau ngomongin silat nih, Pak. Kalau ngomongin silat lagi kan sekarang udah ada di Asian Games. Betul. Udah ada di apalah sih games gitu. yang kayak gitu-gitu lah, Pak. Iya. Nah, otomatis kan kalau kayak di cabang-cabang olahraga anggaplah ada pembinaan, ada pendidikannya yang sehingga bisa menghasilkan atlet-atlet silat yang berkualitas gitu, Pak. Masa iya kan pencaksilat lahirnya dari kita tapi kita kalah sama negara-negara lain. Nah, itu ironis ya, Pak. Bapak kalau ngelihat itu untuk menyiapkan hal seperti itu, anggaplah ini sebagai kontestasi. Ya. Gini ya. IPSI itu adalah cabang olahraga cabur dari KONI. Komite Olahraga Nasional. Nah, yang ada di kabupaten. Salah satu cabangnya adalah cabornya adalah silat. Nah, silat ini kenapa ya? Anda berkatakan dari Indonesia tapi kalah oleh Brunei misalkan, oleh Thailand misalkan. Ya, misalnya lah ya. Nah, misalkan. Karena ini ada nilai komersial di sini. Seperti gini. Kita seorang pelatih. Kayak dengan prestasi yang hebat. Sementara yang membidangi prestasi silat di situ tidak melirik atau kurang memberikan apresiasi terhadap kemampuan si pelatih. Sehingga si pelatih nggak pernah aktif di sana. Tapi tiba-tiba misalkan orang Malaysia, pelatih Malaysia melihat ini adalah produktif, dia tarik untuk melatih dengan gaji yang gede, yang mana nggak mau, pasti mau semua. Iya betul. Setelah dia ke Malaysia dengan bayaran tinggi, karena bayaran tinggi dia melihatkan prestasinya, bisa mencetak atlet yang bagus. Sementara kita jangankan membayar tinggi, digaji saya aja jadi ketua IPSI nggak pernah ada gajinya. Terus gitu. Kalau gak ada gajinya Bapak gimana caranya buat nularin virus-virus silat ini ke masyarakat? Kita yakin setiap kita melangkah untuk melestarikan budaya leluhur kita, pasti ada berkah yang datang dari guru saya. Karena itu pun misi dan visi dari guru saya. Wajib saya sebagai anak buahnya untuk melanjutkan visi misinya. Mempertahankan budaya, mengembangkan budaya, dan menjadikan budaya sebagai alat. Bentar Pak. Berarti Bapak selama ini pakai keluar uang pribadi dong? Ya, kebanyakan itu. Untuk tahun 2017 sampai sekarang kalau saya kumpulkan ya 2 Avanza bisa saya beli dengan itu. Luar biasa. Berarti saking cintanya terhadap budaya. Saking cintanya, ya. Terutama silat dan lain. Silat bagi saya seperti gula dengan manisnya, nggak bisa dipisahkan. Gula dan manis. Iya, kita kan punya prinsip dalilut dengan silat. Dalil gelut. Nah, itu. Apa itu? Dalil kan hukum ya. Kita memegang hukum sampai mati berani loh. Jangan sampai kita ini hukum agama karena dikasih biaya sekian sampai berani melingkar dari hukum. Saya enggak. Saya silat, pertahankan silat. Ada orang yang ngobok-ngobok daripada saya berubah mendingan gelut. Iya. Itu kan? Betul. Kan dalam pencaksilat ada yang namanya nangkis, ada yang mukul. Artinya semua kejelekan saya tangkis. Yang bagus saya tarik. Bila pun saya ngasih lagi lebih bagus. Itu. Makanya ada silat itu ada membuang. Menangkis kejelekan, menarik kebaikan, dan memberi yang lebih baik. Luar biasa ya berarti sebenarnya silat ini.
Kalau orang ngasih mukul saya sampai pusing, saya ngasih lebih jatuh, lebih mati. Nah itu lebih bagus, kan harus lebih bagus. Iya benar harus. Nah, makanya dalilut, dalil gelut. Kenapa dalil? Karena silat harus saya pertahankan. Ini adalah warisan, ini adalah pusaka, artinya pusaka leluhur, sesuatu yang harus diwariskan dan dijaga kelestarian. Betul. Ini yang harus kita jaga. Karena memang nilainya sangat tinggi. Nilainya sangat tinggi. Bisa membentuk karakter anak, bisa membentuk jiwa yang kuat, kesatria itu. Nah, maksudnya ngebentuk karakter dari silat gimana? Karena di dalam silat ada yang namanya talek. Ya, talek apa nih talek, Pak? Talek itu seperti ya syarat ya. Nah, itu syaratnya itu untuk bahwa kita hanya satu, membela kebenaran, melawan kemungkaran. Itu silat. Jadi kita bela diri kita ada dua, jasmani dan rohani. Iya. Nah, ketika ada serangan dari jasmani yang melukai kita, baik dari hewan buas maupun namanya orang jahat, kita belajar jurus untuk membela diri kita. Itu jasmani. Kalau rohani ada bisikan setan untuk berbuat baik, untuk berbuat jelek, kita lawan dengan jurus, bukan jurus ini, tapi jurus keimanan kita. Makanya silat itu sangat dalam, silat spiritual sampai ke sana. Pak, kalau misalnya saya kan dari kecil nggak pernah belajar silat ya Pak. Itu kalau ada nggak sih kalau silat itu harus belajarnya dari kecil kah, ataukah kayak seumuran saya juga masih bisa belajar silat gitu? Belajar itu datang dari kemauan. Jadi harus mau ya? Harus mau. Yang namanya usia bukan ukuran berarti untuk belajar. Enggak, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kita mencari ilmu dari mulai kita dibuai sampai mati. Ya. Nah, kalau misalkan kita ilmu silat belum tahu, nggak salah kok, orang kakek-kakek aja banyak. Bahkan di Padepokan ini masih banyak orang tua yang mau belajar. Oh gitu ya. Kita bangga. Kenapa? Karena mereka memandang lain gelut ngelawan musuh aja nama. Tapi hayang sehat awak, benar. sehat badan. Apalagi COVID yang banyak gerak ya. Dengan silat sebetulnya dengan COVID bisa dilawan dengan silat. Karena ningkatin imunnya tinggi. Ya latihan otomatis olahraga. Betul. Gitu. Kan silat itu saya katakan adalah silat spiritual, tadi silat keyakinan, keagamaan, ada silat prestasi berupa ada juga silat seni. Nah seperti kena anak pakai kendang, pakai apa. Kalau di dulu namanya kembang, silat kembang. Kalau dengan buah berbeda, ya. Kalau dengan tumbuh-tumbuhan berbeda silat itu. Silat itu harus buah dulu, baru kembang. Iya. Bukan kembang dulu, baru buah, bukan. Artinya dia bisa jurus dulu. Dengan jurus dia bisa menjadikan sebuah ibing atau tari silat. Kan yang namanya pencaksilat itu tari perang. Artinya dia bermain silat ibing itu menganggap dirinya ada lawan. Jadi setiap gerakan-gerakan dalam pencaksilat itu ada makna. Nggak sembarangan, karena silat bukan tarian biasa, tapi tari perang. Kalau di seninya. Setiap gerakan mempunyai makna. Punya makna. Nah, itu kan ada runtut gerak. Nah, ketika kita misalkan bergerak ke sini, ini ada makna. Ini ada tangan orang. Karena memukul kita. Di bagaimana kan kita tangkap. Kita tarik. Musuhnya datang kita pukul. Nah itu istilahnya. Ada makna, nggak sembarang gerakan. Beda dengan jaipong. Kalau jaipong itu ya karena pergaulan, gitu. Tari pergaulan. Ini bukan tari perang silat itu. Berarti ada lawan. Ada lawan awalnya. Ada lawan. Makanya memainkannya, menggarapnya, kemudian melaksanakannya itu butuh yang namanya wiraga, kekuatan fisik, power segala macam. Ada wirasa. Wirasa itu ke seni, ekspresi segala macam. Ada wirahma. Nah, wirahma itu ada kendang, ruang dan waktu, itu wirahma. Makanya silat indah dimainkan. Karena terikat ruang dan waktu, diikuti dengan perasaan, diikuti dengan power dan kekuatan. Makanya sehat. Luar biasa ya ternyata. Ya. Silat itu luas banget berarti ya? Sangat luas. Saya kan taunya silat itu buat berantem Bang Jawa. Kalau orang berantem nggak usah pakai silat. Iya sih. Nggak usah. Tapi katanya kan kalau silat itu untuk bela diri, bukan untuk berantem. Nah, saya kalau ingat itu Pak, banyak kan kalau dari teman-teman saya itu pengen mempelajari silat itu untuk menjadi katakanlah seorang jagoan lah Pak. Betul. Entah di kampusnya, entah di kampungnya, pengen dilihat bahwa dia itu yang paling kuat lah gitu Pak. Ya. Nah itu kalau kayak gitu benar nggak sih Pak? Nggak benar. Nggak benar. Karena kekuatan seorang, power seseorang itu bukan dilihat dari yang namanya langit di atas langit. Ada. Dia mengatakan gagah, di atas ada lebih gagah lagi. Makanya itu bukan tujuan silat. Itu kadang-kadang penyimpangan, penyalahgunaan karena si pelaku tidak memiliki dasar silat. Ya.
apa itu silat, tujuan silat nggak ada yang tahu. Hanya dia bisa terampil gerakannya. Iya. Di silat itu mematikan loh. Ada kuncian, ada pukulan, ada tangkisan, ada serangan. Jurus-jurusnya banyak, mematikan. Makanya kalau disalahgunakan berbahaya silat itu. Berarti lebih kepada nafsu kali ya itu. Lebih kepada nafsu, betul. Tapi makanya perlu ada berguru, ke perguruan. Karena di perguruan ada aturan. Namanya talek itu. Tetap ada aturan. Saya ngajarkan ke anak, udah begitu selesai mengajarkan jurus, saya memberikan sebuah aturan. Anak-anak ya jurus yang kalian miliki itu bukan untuk berkelahi, tapi membela diri. Tapi kalau kamu jadikan sebuah kesombongan, pasti jurus itu akan kalah. Ya. Karena mereka takut itu, akhirnya dia bisa menjaga. Ya benar-benar sih Pak. Ya kalau kita dibentak orang, apa salahnya sih kita tunduk? Udah tunduk diludahi orang, ya hapus aja nggak sakit. Kemudian dibentak lagi, kita pergi. Udah pergi dikejar, kita berbalik di situ melawan. Artinya pesilat itu nggak begitu orang aja langsung mukul. Langsung mukul ya. Orang marahin saya, ngapain didengar? Nggak pernah, nggak bakalan sakit kok saya. Tahu dia ngejar saya, nah saya berbalik, capek dikejar orang, balik. Baru lah di sana. Nah disitulah harga diri yang dipertahankan. Ya. Ini kan sekarang, anak-anak sekarang baru dilihat aja, udah marah. Nah itu maksudnya ya, benar-benar itu Pak. Itu. Jadi kayak ngelihatnya itu silat itu, kalau orang yang dari yang pernah belajar silat itu dia pengen memframing dirinya itu sebagai orang yang paling jago gitu Pak. Itu baru tanggung. Ya berarti ilmunya tanggung. Ilmu tanggung ya. Tanggung, karena ilmu itu ilmu padi, semakin bersih dia semakin nunduk. Oke. Itu. Jadi sebenarnya kalau semakin tinggi ilmunya, dia bakalan semakin nunduk. Iya, karena dia sering bertapa silat itu. Maksudnya bertapa ini Pak? Bertapa di gua gitu apa gimana? Tafa itu tafakur, artinya berpikir, merenung. Ketika dia bersebuah ajaran, dia berpikir apa manfaatnya, apa keuntungan, apa kerugiannya. Kalau Kiai bilang antal mautu qoblal mautu, artinya tahu mati sebelum mati. Itu kan majmana kias, artinya tahu akibat dari sebuah kejadian walaupun belum dilaksanakan. Kalau saya nyuri pasti dipukul orang, padahal belum nyurinya. Karena hasil, makanya dia mikir, oh jangan dong. Nah itu yang namanya orang mau tafakur. Makanya pendekar dulu kalau kalah langsung ke gunung, dia bertapa. Artinya kenapa di gunung? Di gunung itu nggak ada gangguan, tenang. Dia berpikirnya apa? Dia melihat gerakan-gerakan binatang. Silat kan jurusnya jurus tiruan alam. Maksudnya? Jurus tiruan. Ketika kita melihat sebuah dua ekor ular bertengkar, kita lihat, oh bagaimana dia menyerang, bagaimana dia bertahan. Lalu kita tiru. Oh, seperti ini. Oh ya seperti ini. Nah, lihat lagi ada harimau bertengkar. Oh dia menyerang begitu. Oh jurus harimau pamacan. Ada lagi misalkan monyet. Jadi alam yang ditiru diolah oleh akal kita. Itu kan budaya. Tadi saya katakan kekuatan berpikir kita, akal kita. Semakin banyak kita mempelajari, semakin tinggi. Ya. Ketika orang ini jurus ular, saya gampang tari udah tahu. Kenapa? Karena udah dipelajari. Makanya itu silat itu penuh dengan makna setiap gerakan. Penuh dengan makna. Makanya kalau orang sudah benar-benar jiwa silat dan belajar silat, dia takut untuk berkelahi. Oh gitu. Takut. Tapi kalau dia diserang untuk harga diri, dia berani ke depan. Iya betul. Nah itu. Bahkan jurus-jurus silat diambil dari hal dia melihat dulu gitu ya Pak. Lihat dulu. Makanya kalau Wiro Sableng karena ada kunyuk melempar buah. Oh ya benar. Karena dia melihat bagaimana kunyuk melempar buah. Dia kan sebuah jurus ditiru. Tiruan alam itu gerakan. Wiro Sableng kan ada jurus mabuk juga tuh Pak. Ada ditiru. Orang mabuk itu dilihat dari positifnya. Oh dia berkelahi gini, berarti dia menghindari. Jangan kan gitu. Orang sholat aja itu ada jurusnya. Angkat tangan itu apa maknanya? Melipat ke sini apa? Iya. Tunduk itu seperti apa? Itu gerakan-gerakannya. Makanya dulu silat lahir di pada pesantren. Oh gitu. Di kalangan pesantren terus silat. Orang-orang santri kalau udah ngaji pasti langsung belajar silat. Karena tadi seimbang antara membela diri batiniah dengan keimanan, membela diri lahiriah dengan jurusnya. Ya. Itu ada silat bola api, silat apa itu dulu dipandang seperti itu. Saya alami itu. Berarti di pesantren ya itunya. Kebanyakan dulu di pesantren. Terus Pak kalau misalnya silat, kalau berbicara tentang silat nih Pak, kadang-kadang kan saya sering ngedenger ada ilmu buat ngebalin diri katanya gitu-gitu itu gimana Pak?
Nah inilah namanya silat spiritual, Oh sih. silat keyakinan. Saya katakan tadi, manusia itu tidak punya apa-apa. La haula wala quwata kalau ada hadisnya. Tidak daya, tidak ada kekuatan illa billah kecuali oleh Allah. Nah makanya jangan sombong. Tapi dengan sebuah keyakinan bahwa Allah akan memberikan sebuah kekuatan kepada kita, itu akan terbukti. Jadi yang membuat orang sakit jadi sembuh itu bukan obat, keyakinan. Obat itu hanya untuk mendorong sebuah keyakinan. Iya, ya, betul, betul. Betul. Makanya ketika kena COVID, anggap ini mah pilek aja, insya Allah sembuh. Makanya orang kampung nggak mau ke rumah sakit. Kenapa? Karena rumah sakit selalu diponis. Wah ini penyakit A, penyakit B. Akhirnya kepikiran nambah penyakit baru lagi. Kalau orang tua dulu enggak. Wah sehat. Nah yakin sehat. Jadi makanya, pemikirannya dipenuhi dengan hal-hal positif. Hal positif. Ketika ilmu kebal memang ada. Kenapa? Ini disejarahkan ketika Nabi ya zaman jahiliyah dia mau ikutin Nabi kalau Nabi itu punya kesaktian. Nabi Musa dengan tongkatnya, gitu kan? Yeah. Nah, seperti ilmu-ilmu sihir itu terjadi ketika Nabi Musa, ya, ada. Cuman yang jelas ini bukan ilmu hitam loh. Sumber ilmu itu Allah yang menjadikan hitam karena menggunakannya. Orang aja pandai bikin golok bukan untuk ngadek orang, tapi digunakan oleh. Jadi ini cara menggunakannya orang. Yeah. Ya itu. Dan harus digunakan ini sesuai dengan tempatnya. Betul, itu namanya adil. Artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Iya, betul. Adil. Betul Pak itu. Pesilat pasti adil. Pasti adil. Coba aja kalau pemimpin negara ini pesilat, insya Allah makmur. Harus coba kalau itu. Makanya saya sangat bangga. Bahkan kenapa orang luar negeri berlatih? Karena udah pikirannya maju. Iya. Ya, maju. Silat itu mahal loh. Iya. Yang kenapa? Dikatakan mahal ketika kita bisa melakukan sesuatu di mana orang lain itu nggak bisa melakukan itu. Betul. Itu baru mahal. Mahal itu. Betul. Mereka memandang silat ini sebuah bela diri yang sangat lengkap. Sangat lengkap. Kan ada yang namanya kalau karate itu identik dengan tendangan. Ya, tendangan. Kungfu identik dengan gerak kelincahan. Gelitinya. Kalau di silat, power, kekuatan ada, kelincahan ada, licik ada, lengkap di silat. Licik gimana ini licik? Orang luar rumah silat main po, artinya main poho. Oh, nah, itu punya jurus sama. Tapi ketika dia lupa, karena emosinya terbawa emosi, dia lupa dengan gerakan. Si A itu hebat dalam latihannya. Tapi ketika dia berkelahi, emosi mendahului, gerakan silatnya hilang. Bahkan sampai yang gitu pun dipelajari. Dipelajari. Jadi apapun yang bisa kita menjadi menang dengan ketenangan hati. Makanya orang silat itu selalu berzikir untuk menenangkan hati. Diejek apapun gak pernah marah. Kalau kita tenang, semua masalah bisa selesaikan. Nah. Pak, kalau saat ini kan lagi rame nih perang Rusia Ukraina. Semisalnya terjadi lagi nih Pak, perang terjadinya di Indonesia. Ya. Berarti sebenarnya Indonesia udah punya modal nih para pendekar silat siap paling depan dong, Mbak. Saya kira Indonesia paling kuat sekarang di dunia. Dulu aja Indonesia paling lemah hanya dengan bambu runcing bisa merdeka. Iya. Nah, sehingga orang Eropa, orang luar takut sebetulnya. Apa yang takutkan? Karena keyakinan bangsanya yang kuat. Iya betul. Makanya sekarang diserang keyakinannya. Mulai diisukan. Bahkan baru-baru ini kan dari Menteri Agama aja membuat goyang keyakinan. Makanya itu perlu dasar dari bawah. Nah, inilah silat ini kuncinya. Makanya saya katakan silat dengan sholat nggak bisa dipisahkan. Itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Ya. Nah, karena pendekar silat di dunia itu Nabi Muhammad SAW. Itu pendekar silat. Maksudnya Nabi Muhammad gimana tuh Pak? Dia ada pendekar silat. Saya katakan tadi kan, yang namanya silat itu menjaga diri. Nah, sholat juga menjaga diri. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat menjaga perbuatan keji dan munkar. Artinya kita selamat dunia akhirat. Silat juga nggak mau celaka. Oke. Nah makanya, cuman kadang-kadang orang menganggap lawan berkelahi. Tapi yang paling hebat kan yang dikatakan pendekar itu yang bisa mengalahkan nafsunya sendiri. Nabi Muhammad bisa mengalahkan nafsunya. Dicaci, dimaki, nggak pernah marah. Tapi ketika akidah dan harga dirinya dilatih, terjadilah perlawanan. Kita mengenal perang Uhud, perang Badar itu kan perlawanan karena dia menyerang akidah. Tapi kalau hanya sebatas dilempari tai onta, nggak senang, dia nggak cuek aja.
Ya. Bahkan dimaafkan sama dia. Hak asasinya lebih bagus, HAM-nya lebih utama. Kan saya ketawa kalau mendengar sekarang HAM. Islam itu udah HAM sejak zaman Nabi Muhammad. Ini betul-betul lawan yang udah menyerah dimaafkan, nggak pernah dipenjara. Iya, iya. Karena penegak hukum sekarang maaf mencari kesalahan. Jadi Kalau silat mencari kebenaran. Ketika menemukan kesalahan dibenarkan oleh silat. Dibenarkan, bukan dihakimi, diluruskan. Karena yang dicari kesalahan aja. ya. Nggak pernah melihat kebenarannya. Nah, tapi kalau prinsip hukum itu mencari kebenaran, yang salah itu diambil, dilatih untuk benar. Bukan untuk dihakimi. Si A pencuri, si B pencuri dimasukkan ke dalam sebuah kerangkeng yang sama, bukannya insaf, dia malah diskusi bagaimana mencuri kalau udah keluar. Makin kuat. Nah, tapi kalau dimasukkannya ke pesantren, dimasukkannya ke paguron, berubah karakternya. Dia mencuri karena tadi karakter dasarnya nggak punya. Masukkanlah ke lembaga pemasarakan yang sifatnya nilai pendidikan. Masukkanlah ke pesantren. Kenapa harus dipenjara ke Bui? Di situ tempat orang jahat semua, lingkungan orang jahat ya berpikirnya jahat. Begitu keluar lebih hebat. Justru kalau di penjara kumpulnya. Saya itu kumpulnya. Nggak ada orang benar di penjara, semua orang salah di penjara. Ya betul. Nah, ketika dia ketemu di sana mungkin aja ketemu sebuah tukar pengalaman. Berarti intinya itu Pak, kalau silat itu sebenarnya bukan yang dia yang bisa mengalahkan orang lain, tapi yang bisa mengalahkan hawa nafsunya sendiri ya. Itulah pendekar sejati. Itu di sana. Itu. Jadi karena musuh paling berat itu nafsu kita. Benar. Itu nafsu kita. Karena kemauan manusia sangat terbatas. Tapi kemampuan sangat terbatas. Ketika mengejar sebuah kemampuan, harusnya kita mengukur kemampuan. Luar biasa. Saya aja pengen punya kapal, punya mobil. Cuman kemampuan saya gini ya ngapain dipaksain. Iya benar. Iya, kalau dipaksain jadi maling saya. Nah itu Pak. Nah makanya itu mengalahkan nafsu. Akhirnya menghalalkan segala cara lah. Nah, akhirnya kita yang tadinya silat untuk keselamatan dari kecelakaan ditembak polisi. Nah, iya karena jadi maling. Itu. Benar. Ya. Pak. Nah, terus Pak kalau saat ini kan sebenarnya tadi kalau yang diceritakan Bapak itu silat itu banyak makna gitu lain sebagainya lah Pak. Ya sebagai penutup dari diskusi ini Pak. Harapannya buat pemuda-pemuda ini kan untuk agar mereka ayo loh silat lagi gitu. Ayo ini budaya kita yang harus kita banggakan. Jangan sampai budaya kita justru dibanggakan sama orang lain. Dalam artian justru mereka yang mempergunakan kitanya sendiri menjadi penonton gitu Pak. Kita mengenal masyarakat Indonesia ini masyarakat yang berkeyakinan. Dia yakin ini budaya saya. Seperti reog aja ketika diambil orang lain marah. Tapi kenapa nggak dikembangkan oleh kita? Betul. Giliran diambil orang lain marah. Iya. Silat udah paham semua, makanya kepada generasi muda harapan saya semuanya ikut andil untuk mempelajari ilmu silat ini. Karena ilmu silat ini bukan hanya untuk melawan musuh lahiriah aja, tapi ada sisi manfaat yang lebih dalam. Betul tadi. Bisa membentuk karakter, bisa menjadikan badan itu sehat, itu juga membuat kelincahan, dan ini juga bisa membuat kecerdasan. Karena silat ini menuntut kecerdasan. Ketika menghadapi sebuah lawan yang kuat, dia harus berpikir bagaimana mengatasinya. Makanya dilatih akal dan otak kita dalam bermain silat. Ya, benar. Jadi kalau misalkan anak-anak sekarang nggak mau silat, susah terlalu. Tapi alhamdulillah perkembangan di Jampang Tengah sekarang udah mulai nampak. Makanya kita sering show di masyarakat, memperkenalkan lagi ini loh budaya lama yang memang tidak pernah terkalahkan. Benar. Nah sekarang akhirnya setiap show selalu saya evaluasi ada peningkatan dengan dibuktikan masuknya siswa-siswa baru ke perguruan. Benar Pak, dulu kan waktu saya sekolah SD, itu saya SD itu lulusan dari SD Ciasih Pak. Nah, kalau pas perpisahan itu samenan itu pasti nampilinnya itu silat gitu, silat anak-anak dari sendirinya gitu, cuman yang kayak buat pertunjukan ibu-ibunya doang gitu Pak. Ya makanya sekarang kan silat alhamdulillah udah masuk ke muatan lokal pembelajaran SD sampai SMA. Oh gitu. Nah, masuk ke mulok sekarang, pelajaran wajib. Udah di kecamatan Jampang Tengah udah komitmen antara PGRI, ketua PGRI bahwa itu semua SD diwajibkan untuk ekskul silat. Karena di dalam O2SN pertandingan olahraga
ada silat salah satu materinya. Iya, betul. Nah, sekarang saya bangga, pendidikan mulai membutuhkan, birokrasi udah melirik, tinggal kitanya aja. Iya, betul. Bagaimana kita membuat sebuah metode yang baik biar sama-sama bisa menguntungkan. Saya sendiri teruntungkan karena tersalurkan. Ya. Kemudian anak-anak juga teruntungkan bisa menguasai silat, pemerintah juga teruntungkan karena karakter anak-anaknya mulai terbangun. Ya. Jangan sampai justru apa yang udah diwariskan oleh nenek moyang kita justru hilang ya gitu. Hilang. Ini yang harus kita kuncinya silat ini adalah pusaka, senjata. Artinya pusaka itu sebuah alat yang tradisional yang bermanfaat yang diwariskan turun temurun, nggak boleh putus di setengah generasi, harus terus. Makanya itulah terus kembangkan silat dengan berbagai macam cara. Insya Allah dulu aja tidak mengenal bangsa Indonesia yang radikal kan. Karena pendekarnya hebat-hebat. Betul. Tahun 80-an aja. Ya. Kita masih nyaman, masih enak. Gak pernah rame-rame negara seperti ini. Ya. Padahal dulu itu orangnya udah jago-jago silat. Betul. Karena saking jagonya ilmu padi, dia ngapain bikin kekacauan kalau memang tidak ada manfaatnya. Sekarang kebalik. Karena dunia lingkungan dan digitalisasi inilah yang membuat perubahan karakter bangsa. Kita imbangi. Walaupun bagaimana kita nggak bisa mengalahkan digitalisasi dan kemajuan, apalagi sekarang di zaman globalisasi. Betul. Tapi minimal kita bisa mengimbangi. Artinya budaya kita nggak pernah tertinggal apalagi tenggelam. Ya betul Pak. Ini Pak, terima kasih banyak ini saya udah diterima di sini gitu Pak. Ya. Udah bisa ngobrol-ngobrol mendapatkan ilmu yang tentu. Alhamdulillah. Bagi saya ini sangat berguna banget gitu Pak. Terutama tentang budaya lah Pak. Banyak yang saya awalnya kurang tahu ataupun belum tahu, akhirnya bisa jadi tahu di sini. Bapak bangga usia muda sudah ada kemauan untuk menggali budaya. Ya. Dengan ada kemauan sepertinya ini sebuah kebanggaan. Terima kasih, terus kembangkan, terus tingkatkan. Insya Allah akan Bapak bantu dan dukung walaupun misalkan tidak hari ini aja. Ya. Tapi ini karena waktunya kita juga terbatas Pak. Mungkin lain waktu kita nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi, berbincang-bincang lagi. Mungkin ya, boleh. Yang akan datang kita ngobrolinnya nggak hanya tentang silat gitu Pak. Boleh. Ngomongin tentang wayang kali. Boleh. Wayang, calung, karawitan kita boleh. Ya calung Pak tuh dulu ya Pak. Betul, calung dulu sih. Nah, terima kasih banyak ini Pak. Insya Allah sama-sama ya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.